Oke, kita bahas ini yuk. Usia 20-an. Rasanya tuh kayak di persimpangan jalan yang bikin bingung banget kan? 1 menit rasanya lo bisa taklukin dunia, menit berikutnya lo malah mempertanyakan semua pilihan hidup yang pernah lo buat. Lo dihadapin sama dilema ini terus-terusan. Gue harus kejar karir yang aman, yang bisa bayar tagihan, atau gue nekat aja ikutin apa yang gue suka, passion gue, meskipun gak ada jaminan apa-apa. Dan yang bikin makin parah, ada rasa cemas yang ngegantung terus. Lo lihat temen-temen lo di sosmed, kayaknya hidup mereka udah beres semua, udah punya rencana. Terus lo mikir, apa gue ketinggalan ya? Apa kesempatan gue buat bener-bener ngertiin hidup ini udah lewat? Nah, ini nih, mungkin pertanyaan paling berat dari semuanya. Gimana kalau gue coba terus gagal? Gimana kalau gue udah korbanin semuanya, tapi ternyata nggak berhasil? Rasa takut ini benar-benar bisa bikin kita lumpuh. Tapi gimana kalau kita bisa ngelihatnya dengan cara yang beda? Yuk kita bedah bareng-bareng. Semuanya itu mulainya dari dalam. Sebelum kita ngomongin strategi karir, kita harus benerin fondasinya dulu, yaitu pola pikir lo. Permainan batin ini adalah segalanya. Ini benar-benar fondasinya. Kalau lo terus-terusan bilang ke diri sendiri, gue nggak bisa, atau gue nggak cukup bagus, ya itulah realita yang lo ciptain sendiri. Pikiran lo jadi ucapan, dan ucapan itu jadi tindakan atau malah nggak ngapa-ngapain. Akarnya cuma satu, cara lo ngomong sama diri sendiri. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi rasa krisis seperempat abad itu, rasa cemas itu, seringkali justru gejala dari kebanyakan waktu luang buat bengong. Orang-orang yang performanya tinggi itu nggak punya waktu buat mikir macam-macam. Mereka terlalu sibuk ngerjain sesuatu, ngejar target berikutnya. Jadi ingat, obat dari kecemasan itu adalah tindakan. Jadi, poin pentingnya tuh ini, masa lalu lo itu nggak mendefinisikan siapa lo sekarang. Mungkin lo pernah coba sesuatu terus gagal. Itu cuma portofolio lama yang udah nggak relevan. Lo itu terus berevolusi. Kesadaran lo, minat lo, skill lo, semuanya berubah. Jadi, konsep terlambat itu sebenarnya nggak ada artinya. Lo itu lagi dalam proses evolusi terus-menerus. Oke, mindset udah beres. Sekarang kita ngomongin aksi di dunia nyata. Ada kesalahpahaman besar banget tentang gimana caranya maju. Dan ini semua dimulai dengan mengubah fokus lo dari ngejar-ngejar orang jadi menarik orang. Ini kerangka yang simple tapi kuat banget buat ngeevaluasi kerjaan atau jalur karir apapun. Coba tanya diri lo 3 hal ini. Kalau lo dapat 3-tiganya, wah selamat, lo kayak menang lotre. Kalau lo dapat 2 dari 3, itu wajar banget dan posisinya masih bagus. Tapi, kalau lo cuma dapat 1, atau malah nggak sama sekali, kayaknya udah waktunya buat mikir ulang deh. Ini mungkin pendapat yang nggak populer ya, tapi ini benar banget. Daripada habisin waktu berjam-jam buat networking, mendingan waktu itu lo pakai buat jadi jago banget di satu bidang. Pas kompetensi lo udah di level yang nggak bisa diabaikan, lo otomatis jadi magnet. Peluang dan orang-orang yang tepat bakal datang sendiri ke lo. Nggak perlu dikejar-kejar. Kita sering banget kan dengar kata, passion, ikuti passionmu, lakukan apa yang kamu suka. Tapi, apa sih artinya passion itu sebenarnya? Jawabannya mungkin bakal bikin lo kaget. Ini ngubah segalanya. Passion itu bukan soal apa yang lo nikmatin pas semuanya lagi gampang. Passion sejati itu soal apa yang rela lo derita demi itu. Pekerjaan apa yang bikin lo rela ngelewatin masa-masa sulit, stres yang gila-gilaan, dan tantangan yang berat. Nah, itulah passion lo yang sebenarnya. Itulah hal yang rela lo perjuangkan. Sekarang, mari kita bahas monster terbesar di ruangan ini, kegagalan. Kita semua takut sama yang namanya gagal. Tapi, gimana kalau selama ini cara kita mandang kegagalan itu salah? Gimana kalau kegagalan itu sebenarnya bahan bakar? Biar gue perjelas satu hal. Tiap kegagalan yang pernah lo alamin sampai sekarang, tiap penolakan kerja, tiap proyek gagal, tiap jalan buntu, itu semua nggak mendefinisikan masa depan lo. Anggap aja itu portofolio lama. Udah lewat. Yang penting itu, apa yang lagi lo bangun sekarang? Lihat angka ini. 27. Apa maksudnya? Ini adalah sebuah cara berpikir yang bisa ngubah cara lo lihat penolakan selamanya. Coba bayangin tujuan besar lo. Misalnya dapat penghasilan 100 juta sebulan. Nah, sekarang gimana kalau gue bilang, buat nyampe sana lo dijamin bakal dapat 27 penolakan. 27 kali tidak. Tapi penolakan yang ke-28, jawabannya adalah ya. Tiba-tiba, setiap tidak itu bukan lagi kegagalan. Itu jadi satu langkah maju. Itu artinya satu penolakan udah dicoret dari daftar. Itu namanya kemajuan. Oke, sekarang kita sampai ke intinya. Semua nasihat tadi, soal mindset, soal nilai, soal kegagalan, muaranya cuma ke satu pilihan mendasar tentang gimana lo mau ngejalanin hidup. Ada 2 cara buat ngejalanin hidup. Lo bisa jadi ayam, pasif, nunggu disuapin, ngehindarin risiko, dan betah di zona nyaman. Atau lo bisa jadi serigala,
Aktif, berburu makanan sendiri, nyari tantangan, dan justru makin berkembang di bawah tekanan. Penting buat dicatat, jadi ayam tuh nggak salah. Orang bisa kok hidup bahagia dengan biasa-biasa aja. Tapi, itu harus jadi pilihan sadar. Masalahnya muncul kalau lo pengen punya kehidupan serigala, tapi kelakuan lo kayak ayam. Lo harus putusin mau masuk ke ekosistem yang mana, dan bertindak sesuai dengan pilihan itu. Jadi apa intinya? Kalau ada satu hal yang perlu lo ingat dari semua ini dia. Lupain deh ide pasif buat menemukan diri sendiri. Dekade ini tuh soal tindakan. Ini soal membangun diri sendiri. Usia 20-an itu dekade di mana ruginya paling sedikit tapi potensi untungnya paling gede. Setiap risiko yang lo ambil, setiap skill yang lo bangun, hasilnya bakal berlipat ganda seiring waktu. Pertanyaannya, lo mau pakai dekade yang super kuat ini buat apa? Apa lo mau jadi arsitek dari hidup lo, atau cuma jadi penonton? Pilihannya ada di tangan lo.